ingat ya, seminar kemarin, kalau hanya energi thermal, orang pakai hair dryer aja gitu. Hair dryer dipanaskan, itu juga menghasilkan energi panas gitu ya. Ngapain beli alat yang jauh lebih mahal dibanding hair dryer? Jadi kita jangan hanya promosikan soal hot air blower ya, tapi kita tekankan tentang energi frekuensi yang tidak ada di hair dryer ya. Nah, energi frekuensi ini dia mengaktifkan kinerja selnya. Jadi selnya tuh semua tuh dibikin lebih aktif, otomatis energi yang diproduksi lebih banyak dan metabolismenya juga lebih tinggi ya. Nah, sel-sel itu juga punya mekanisme pembuangan sampah dari dalam sel itu keluar gitu ya. Jadi dengan energi terahertz ini kita membantu proses pembuangan sampah di dalam rumah sel itu jangan ngumpul di dalam gitu ya. Kita bisa bayangkanlah kalau dapur kita, rumah kita sampahnya tidak dibuang seminggu gitu ya. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa berfungsi semua. Nggak ada yang betah di dalam rumah. Ya, karena jadi bau, nggak bisa napas, orangnya energinya pada turun. Nah, disinilah terahat tuh bisa mempercepat proses pembuangan sampah sehingga sel-selnya menjadi lebih bersih. Ya. Detox yang utama. Baru kita pikirkan bagaimana meningkatkan metabolisme selulernya. Ya. Asupan nutrisi, asupan oksigen ke dalam sel, lalu sel berkumpul tuh menjadi jaringan, menjadi organ tuh semuanya kita bisa tingkatkan kalau kita rutin memperbaiki sel-sel kita. Ya. Dan yang lebih memberikan harapan lagi, terahertz ini juga sanggup mengaktifkan stem cell di pusat produksi stem cell gitu ya, di sumsum tulang, di organ-organ itu semua ada stem cell cadangan yang kita bisa tingkatkan produksinya. Kalau itu bisa ditingkatkan, maka kita berani bilang bahwa terahertz ini mampu meregenerasi sel gitu ya. Jadi yang sudah rusak-rusak itu dia bisa perbaiki. Ya, ini kelebihan energi frekuensi yang tidak ada pada energi thermal. Ya. Nah, tapi energi thermal yang ada pada alat kita, terahertz ini, itu punya fungsi yang tidak kalah penting gitu ya. Dia meningkatkan suhu sel. Kita tahu sel kalau dipanaskan dia menjadi lebih aktif ya. Ibarat air, kalau air dipanaskan dia lebih bisa melarutkan kopi gitu ya. Itu karena ada peningkatan suhu, ada peningkatan aktivitas. Lalu dia melebarkan pembuluh darah, mempengaruhi sel darah tuh sehingga bisa bergerak lebih lancar. Ya. Nah, ini sangat membantu pada kondisi area yang mulai rusak karena kekurangan sel darah, yaitu orang-orang penderita diabetes yang kakinya tuh dari pucat mulai menjadi gelap, mulai menjadi kehitaman. Nah, itu sudah pasti darahnya nggak lancar. Kalau kita tidak segera tolong dengan terahertz, itu tinggal tunggu waktu dia diamputasi, gitu ya. Saya sudah dapatkan kondisi klinis orang yang kakinya sudah kelihatan sampai ke tendonya, ke ototnya itu bisa merapat lagi dengan bantuan terahertz dan perawatan luka serta perbaikan gizinya, gitu ya. Lalu meningkatkan imunitas. Jadi suhu panas akan membuat leukosit kita lebih gesit, lebih banyak masuk ke area situ, sehingga peluang kita untuk menang melawan infeksi itu juga akan lebih tinggi. Ya. Jadi ini terahertz yang kita banggakan, ya kita berikan juga selamat nih ke Bu Suci mewakili manajemen. Prive baru dapat penghargaan karena alatnya yang inovatif ini. Iya, terima kasih dok. Oh ini berita yang luar biasa buat kita semua ya. Ya, oke, saya sampai pada simpulan ya. Jadi dalam kedokteran timur, targetnya itu bukan melawan penyakit A, B, C, D, sampai Z itu, ya satu persatu, bukan begitu. Tapi kita prinsipnya memperbaiki gangguan di dasar, ya di level yang paling dasar tuh kita perbaiki di akar masalahnya.
Nah, ini prinsipnya. Yang kurang tuh ditambahkan ya. Ibarat gelas kosong ini energinya kalau turun, bagaimana supaya energinya naik? Panasnya turun, bagaimana kita menambah panas di dalam tubuh kita? Ya. Kalau yang berlebihan, kita kurangi. Gitu, ya. Jadi yang bebannya berlebihan, ya, misalnya kerjaan sehari-harinya itu membuat dia tuh habis-habisan bekerja, kurang tidur, kurang makan, nggak sempat makan. Nah, itu kan berlebihan. Kita harus potong masalahnya. Kamu nggak bisa hidup dengan cara seperti ini. Kamu pasti sakit. Dan kalau sudah sakit susah sembuh gitu. Kita kurangi gitu ya. Termasuk di sini berlebihan makan gitu ya. Sekarang problem utama orang-orang ini kelebihan kalori, kelebihan makan, jadi overweight, obesitas gitu. Ya. Nggak bisa kita obati penyakitnya kalau obesitasnya jalan terus gitu ya. Jadi di sini sangat penting yang berlebih-lebih ini semua harus dikurang-kurangi. Lalu yang macet dilancarkan. Ini contoh orang yang varises ini. Awalnya karena nggak lancar, pembuluh darahnya jadi mulai rusak, akhirnya bocor, dia bengkak kakinya, ya, karena aliran darahnya jadi bolak-balik, cairannya karena gravitasi numpuk semua di bawah, gitu ya, sindrom Yin tadi. Nah, kita sudah dapatkan secara klinis orang-orang yang varises, yang kakinya bengkak-bengkak begitu, dengan terahat mengalami perbaikan, gitu ya. Karena ternyata bukan hanya melancarkan darahnya, tapi kekenyalan pembuluh darahnya juga bisa dia perbaiki. Ya, mungkin kolagennya bertambah, ya, sehingga dia makin kencang pembuluh darahnya. Yang dingin dihangatkan. Nah, ini topik hari ini ya. Ini termograf, kita langsung bisa lihat area mana yang dingin, mana yang panas gitu ya. Jadi kalau orang yang pegel-pegel, banyak sakit ototnya di foto termograf kelihatan dia dingin, wah itu sudah nggak ada pilihan lain. Ambil Itera Care-nya, blow di situ gitu ya. Dia akan langsung mengalami perbaikan. Tapi kalau dia nyerinya karena proses rematik, autoimun, dia bengkak, merah gitu ya, seperti daerah sini. Sakitnya di sini, di termograf itu merah semua. Kita tidak blow di situ karena kita menambah panas gitu di situ ya. Kita pikirkan solusi memperbaiki organnya. Karena autoimun pun itu ada masalah di organnya, bukan di lokalnya. Nah, begitu cara kita mendekati problem. Ya. Jadi jangan lagi, mudah-mudahan nih ya, jangan lagi bertanya untuk penyakit B ini blow-nya di mana gitu. Kita harus tahu apa yang kita hadapi ini ya. Jadi secara prinsip dasar tubuh kita ini Tuhan karuniai daya healing secara alamiah. Dia mampu kok menyembuhkan sakitnya sendiri. Tugas kita hanya mensupport daya healing ini. Ya. Jangan justru menghambat daya healing dengan hidup yang nggak keruan, gitu ya. Kalau orang lagi sakit, dia butuh istirahat. Ya udah, jangan kompromi, istirahat, gitu, supaya healingnya disupport. Jangan demi karir istirahatnya nanti aja kalau proyek ini selesai misalnya gitu. Ya keburu dia masuk ICU mungkin. Oke, nah ini kalau yang masih tanya blow di mana, ingat grafiknya ini soal titik-titik umum ya. Kita blow di titik-titik ini karena titik-titik ini banyak simpul pembuluh darah, simpul saraf ya. Kalau di ketiak di sini kita bisa lihat pembuluh darah tuh ngumpul gitu. Dengan blow di titik-titik umum, kita sudah memasukkan unsur panas ke dalam darah dan nanti lewat darah itu dia bersirkulasi sampai ke seluruh sel. Itu prinsipnya blow umum. Ya. Kalau mau lebih spesifik organ yang sakit, ingat ya, kita cukup tahu peta organ. Ya, lihat aja di Google. Liver itu lokasinya di mana sih? Gitu. Oh, ini liver, dia di kanan, perut kanan atas. Nah, berbatasan dengan paru-paru. Sudah blow aja area situ gitu ya. Make it simple. Asal tahu organnya di mana, kita sudah bisa menolong banyak gitu ya. Nah, kalau yang
hobi untuk belajar lebih lanjut, saya mau tahu meridiannya. Ini meridian juga ada di Google, di internet. Kita tinggal blow menurut meridiannya, ya. Saya rasa nggak perlu sampai titik lah, karena tadi tubuh kita membutuhkan, bukan hanya titik akupunkturnya yang membutuhkan.